Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan ini saya melakukan proses penjelasan mata kuliah hukum bisnis melalui video ini sebagai lanjutan dari proses perkuliahan kita pada semester ini. Pada video lalu kita sudah memulai dengan perkenalan konsep-konsep hukum bisnisnya, pengantar dan seterusnya. Kemudian kalau tidak salah diakhiri dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk perusahaan, tetapi tidak dijelaskan sampai tuntas karena saya menjanjikan akan kita membahasnya terkait dengan badan hukum atau perusahaan-perusahaan itu pada video yang lain. Nah, pada saat ini kita melakukan itu terkait dengan bentuk-bentuk perusahaan itu. Di sini saya mengawali dengan tampilan ini, memperkuat bisnis Anda melalui legalitas usaha yang lengkap. Nah, itu makna daripada badan hukum, terutama badan hukum di bidang perekonomian dan bisnis. Itu harus kita memahami makna daripada kalimat ini, yakni memperkuat bisnis Anda melalui legalitas usaha yang lengkap. Oke. Memilih badan usaha yang tepat untuk UKM, usaha kecil dan menengah. Ini misalnya Anda disodorkan beberapa pilihan, apakah Anda menjadikan usaha Anda berbadan hukum CV, perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, firma, ataupun perkumpulan berupa koperasi atau yayasan. Nah, ini sebagai badan usaha. Nah, di sini masuk kata yayasan karena secara empiris banyak yayasan yang menggerakkan juga kegiatan bisnis sebagai salah satu aktivitas kegiatannya selain kegiatan-kegiatan nirlaba, kegiatan-kegiatan tanpa untuk mencari keuntungan. Oke, ini beragam macam bisnis dengan brandnya masing-masing. Ada Eleven, kemudian Hardware, kemudian Burger King, ada seterusnya. Ini logo, kalau misalnya kita sebut sebagai badan hukum, maka ini adalah logo daripada usaha-usaha bisnis yang sering kita melihat. Oke. Kita masuk kepada berikutnya, yaitu kita mulai pembahasan pengantar halaman pertama. Dalam hukum, subjek hukum itu ada dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Saya pikir itu sudah kita bahas kemarin terkait dengan subjek hukum, ada juga objek hukum dan seterusnya kita bahas pada video kemarin. Di sini diulangi bahwa dalam hukum subjek hukum itu ada dua, yaitu masing-masing orang pribadi sebagai subjek hukum, di lain sisi ada juga badan hukum sebagai subjek hukum, badan hukum.
Oke. Pernyataan berikut, dalam hukum positif, hukum yang berlaku saat ini, maksudnya hukum yang berlaku di satu wilayah negara, satu kedaulatan, satu regen, itu dikenal dua macam badan hukum. Nah, misalnya kita di Indonesia, kita punya hukum positif yang mengatur masalah aktivitas kegiatan berbisnis. Itu ada dua macam badan hukum yang diperkenalkan. Yang pertama, badan hukum publik. Badan hukum publik, dalam hal ini badan hukum yang bergerak di bidang perekonomian dan sifatnya adalah publik. Kata publik ini sebenarnya adalah lebih kepada dikelola oleh pemerintah untuk melayani masyarakat tanpa batas dalam suatu wilayah negara. Ya toh, kalau publik ya semuanya muaranya ke publik juga, perusahaan-perusahaan publik, perusahaan pribadi juga atau PT juga tetap melakukan proses pelayanannya kepada masyarakat luas. Tetapi makna publik di sini dari sisi hukum itu artinya perusahaan-perusahaan yang pertama dimiliki oleh negara, kemudian kedua proses pelayanannya kepada seluruh masyarakat secara merata di seluruh wilayah hukum suatu negara. Contohnya misalnya Persero, kemudian perusahaan daerah, perusahaan umum, kemudian perusahaan negara dan organisasi, BUMN, organisasi internasional, PBB, WHO, dan lain sebagainya. Kemudian badan hukum privat. Dalam hal ini perkumpulan, ini terbagi lagi menjadi dua. Nah, jadi saya ulangi, mulai dari pernyataan yang di atas ini. Secara hukum positif, kita mengenal dua macam badan hukum, yaitu yang pertama badan hukum publik, kemudian yang kedua badan hukum privat. Contoh dari badan hukum publik itu yaitu Persero, perusahaan daerah, kemudian sampai kepada BUMN, bahkan organisasi internasional seperti PBB, WHO, ILO dan seterusnya. Ini disebut dengan badan hukum publik, ya toh? Badan hukum yang dikelola oleh negara ataupun perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian badan hukum yang kedua adalah badan hukum privat atau perkumpulan. Nah, perkumpulan orang perorangan menjadi satu perkumpulan modal dan seterusnya. Nah, badan hukum privat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu badan hukum privat yang bertujuan profit, keuntungan seperti PT dan CV, kemudian badan hukum privat yang bertujuan non-profit, ya toh, seperti ormas, parpol, yayasan, perkumpulan. Nah, itu jadi, atau mungkin di kesempatan lain Anda kalau ketemu dengan mata kuliah teori organisasi, itu ada organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mencari laba, disebut dengan organisasi nirlaba. Ada organisasi yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, disebut dengan organisasi tanlaba. Nah, jadi organisasi nirlaba dan tanlaba. Ini mungkin maknanya sama dengan ini. Badan hukum privat bertujuan mencari profit, itu sama artinya yang organisasi nirlaba. Kemudian badan hukum privat yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan disebut juga dengan organisasi tanlaba. Nah, tanlaba. Oke. Lanjut, masih terkait dengan pengantar. Pilihan badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. Saya ulangi, pilihlah badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis Anda. Ya, kalau Anda membuka usaha tentunya tidak sembarangan harus memilih salah satu badan hukum yang ada, harus menyesuaikan dengan usaha yang digerakkan, usaha yang dijalankan, baik secara pribadi atau secara berkelompok.
berkumpul dalam kegiatan bisnis itu. Mengapa harus mendirikan badan usaha bagi bisnis saya? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Mengapa harus mendirikan badan usaha bagi bisnis saya? Bisnis saya sudah ada, apa harus saya menguruskan legalitas, dokumen-dokumen legalitasnya? Kenapa? Mengapa? Nah, itu. Ini adalah pertanyaan awal yang sering disampaikan oleh para wirausaha pemula di Indonesia. Nah, itu. Ini pertanyaan sederhana yang kemudian akan dijawab pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Atau mungkin kita menjawab saja bahwa kalau memiliki usaha tanpa badan hukum, tentu ada kelebihan, tapi kekurangannya juga ada. Banyak kekurangan yang ada di sana. Dibandingkan dengan kita memiliki usaha yang memiliki badan hukum, ada kekurangannya, tapi lebih banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, nanti di bagian-bagian terakhir daripada video ini, bukan video, materi yang ini mungkin tidak sampai pembahasan oleh video ini, tetapi nanti lanjutannya itu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada usaha yang berbadan hukum dan yang yang berbadan tetapi tidak ada legalitas hukumnya. Oke. Seterusnya, para wirausaha dapat memilih badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya masing-masing. Oke. Ini sama maknanya seperti kata yang pertama tadi, disuruh untuk memilih yang menyesuaikan dengan karakteristik usaha kita. Di Indonesia terdapat beberapa pilihan badan usaha untuk didirikan oleh wirausaha. Pada dasarnya badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Nah, jadi sebenarnya secara alami itu badan usaha itu ada yang badan usaha berbadan hukum, ada juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kalau yang berbadan hukum sudah jelas, nanti pembahasannya banyak sekali pada saat ini. Kemudian yang tidak berbadan hukum juga akan dibahas, tetapi mungkin di bagian terakhir pada slide ini, bukan slide tapi file ini. Namun mungkin kita tidak membahas pada kesempatan video kali ini, pada lain kesempatan. Tapi mungkin saya bikin contoh saja. Badan usaha bukan badan hukum. Ya, badan usaha, setiap usaha yang dijalankan oleh satu orang atau dua orang atau beberapa orang yang tidak memiliki dokumen legalitas usahanya itu, tidak memiliki berbadan hukum, misalnya akte pendirian dan seterusnya, itu yang dimaksudkan dengan badan usaha bukan berbadan hukum. Oke. Dalam badan usaha tersebut, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pilihannya antara lain sebagai berikut. Nah, jadi dalam badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum, tentunya ada plus minusnya masing-masing. Memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan pada setiap yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum. Oke. Terus pilihan tadi saya kembali, pilihan badan hukum daripada usaha Anda diantaranya adalah perseroan komuniter atau Communautaire Vennootschap, ya, biasa disingkat dengan CV, atau perseroan terbatas. Jenis badan usaha dan badan hukum. Nah, kita membahas lebih mendalam daripada tadi itu. Badan usaha itu terbagi dua, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Nah, jenis
jenis badan usaha dan badan hukum. Persekutuan Perdata Maskap diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHP Perdata. Burgerlijk Wetboek BW, itu jadi persekutuan perdata Maskap yang dimaksudkan tadi yang tidak berbadan hukum itu diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHP Perdata. Kemudian persekutuan komuniter sebagai salah satu pilihan badan usaha juga, itu disingkat CV, diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUH Dagang. KUH Dagang, Kitab Undang Hukum Dagang. Nah, itu tentang isi daripada pasal-pasal ini mungkin kita tidak bisa meninjau pada kesempatan ini karena ya mungkin panjang, itu sekian banyak pasalnya tadi di atas, itu banyak sekali. Nanti Anda secara pribadi silakan mencari KUHP Perdata lalu melihat pasal-pasal yang dimaksud, ataupun KUH Dagang lalu kemudian mencari pasal-pasal tersebut. Oke. Lanjutan, badan hukum publik. Nah, tadi kita menyebutkan ada badan hukum publik seperti badan hukum milik negara ataupun badan hukum milik pemerintah daerah. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini salah tulisan ini, 2007, tentang perseroan terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ini badan hukum publik, yaitu usaha-usaha yang dikelola oleh negara ataupun pemerintah daerah, diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian badan usaha milik daerah BUMD itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah dan pembentukan, penggabungan, pelepasan pemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, jadi terkait dengan badan publik yang dalam hal ini dimiliki oleh daerah-daerah yang disingkat dengan badan usaha milik daerah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, undang-undang itu judulnya sebenarnya terkait Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tetapi ada pasal yang mengatur tentang itu. Yakni pemerintah daerah dapat membentuk membentuk badan usaha milik daerah. Saya ulangi, pemerintah daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah yang pembentukannya atau penggabungannya atau pelepasan pemilikan dan atau pembubaran itu ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundangan. Ya, itu artinya legalitasnya itu harus ditetapkan dalam aturan-aturan daerah, misalnya Perda dan seterusnya, sepanjang
tetap harus berpayung atau merujuk kepada undang-undang yang berlaku secara nasional dalam hal terkait dengan badan usaha milik daerah ini. Oke. Berikut masih terkait dengan jenis-jenis badan usaha dan badan hukum. Badan usaha milik negara atau disingkat BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Termasuk dalam badan usaha milik negara adalah sebagai berikut. Jadi saya ulangi, badan usaha yang berbadan hukum milik negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Kemudian jenis-jenis perusahaan yang termasuk di dalam BUMN itu yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseroan, perusahaan persero diatur juga dalam PP Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001. Jadi salah satu bentuk BUMN itu adalah perusahaan persero, itu diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001. Jadi PP Nomor 1298 telah dirubah dengan keluarnya PP Nomor 45 Tahun 2001. Itu terkait dengan bentuk badan usaha milik negara perseroan perusahaan persero. Oke. Yang kedua, masih terkait dengan jenis badan usaha milik negara. Yang kedua, perusahaan umum. Perusahaan umum milik negara diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 98 tentang perusahaan jawatan. Perusahaan umum milik negara itu diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang perusahaan jawatan. Kemudian yang ketiga, perusahaan jawatan pada tanggal 19 Juni 2005 harus telah diubah menjadi perusahaan persero atau perusahaan umum. Dengan demikian, saat ini sudah tidak ada lagi badan hukum berbentuk perusahaan jawatan. Nah, jadi di atas ini tadi, yang kedua ini di dalam PP Nomor 13 itu mengatur juga tentang perusahaan jawatan. Namun pada tahun 2005 tanggal 19 Juni itu telah diubah sehingga pada saat ini tidak ada lagi badan hukum atau BUMN yang berbentuk jawatan. Nah, mungkin seperti contoh itu TVRI. TVRI yang tadi ini adalah perusahaan jawatan, kemudian dia berubah jadi bukan lagi perusahaan jawatan TVRI tetapi menjadi bagian daripada BUMN, yaitu badan usaha negara yang berbentuk perusahaan umum persero. Oke. Kemudian yang berikut, jenis badan usaha badan hukum yang keenam dalam pembahasan yang slide yang keenam. Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 4 Tahun 94 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Nah, itu jadi koperasi di sini juga dipandang sebagai badan hukum daripada kegiatan perekonomian, di mana koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Nah, sebetulnya sudah ada penggantinya ini.
undang-undang tentang koperasi, saya lupa nomornya berapa, kemungkinan nomornya sama, tetapi tahunnya adalah tahun 2002. Tapi tidak terlalu banyak ada amandemen. Isi daripada undang-undang koperasi itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Yang paling saya ingat adalah perubahan logo daripada koperasi yang tadinya bentuk seperti pohon beringin, kemudian ada bintang dengan kapas padi, tidak lagi seperti begitu, bentuknya sudah lain. Itu karena ada perubahan undang-undang koperasi pada tahun 2002, sudah menggantikan undang-undang nomor 25 tahun 1992 ini. Tentunya kalau sudah ada perubahan undang-undangnya, juga pasti ada perubahan peraturan pelaksanaannya, PP. Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang itu pasti menyusul dalam rangka implementasi undang-undang tersebut. Kemudian perkumpulan umum yang berikut di bawah ini. Perkumpulan umum diatur dalam pasal 1653 sampai dengan 1665 KUHP Perdata. Dalam hal ini nantinya dibentuk dan namanya akan berkembang sesuai dengan perkembangan hukum koperasi. Ya, memang ada perkumpulan-kumpulan kegiatan perekonomian oleh orang-orang entitas tertentu sesuai dengan karakteristik usaha yang mereka jalankan. Itu juga ada aturannya, yaitu KUH Perdata pasal 1653 sampai dengan 1665. Itu silakan boleh Anda share untuk melihat aturan itu lebih jauh, mengatur tentang perkumpulan-perkumpulan umum. Tetapi dalam hal ini perkumpulan yang aktivitasnya itu terkait dengan kegiatan bisnis, tetapi belum punya nama, belum punya nama. Oke, lanjut. Masih terkait dengan jenis-jenis badan usaha dan badan hukum. Usaha perorangan. Badan usaha yang dalam perkembangannya terdapat bentuk-bentuk usaha lain dengan nama-nama yang berbeda-beda seperti konsorsium. Nah, itu jadi ada usaha-usaha yang berbentuk badan tetapi tidak memiliki badan hukum, itu juga seperti konsorsium. Konsorsium itu ada penjelasannya di bawah. Konsorsium adalah suatu usaha di mana masing-masing pihak, biasanya adalah perseroan terbatas, memasukkan sharing sesuatu terhadap konsorsium dengan maksud membagi pekerjaan dan keuntungan dari masing-masing peserta konsorsium. Nah, jadi pada dasarnya konsorsium itu anggotanya adalah perusahaan-perusahaan badan hukum. Perusahaan-perusahaan yang memang berbadan hukum, kemudian dalam rangka misalnya melakukan kegiatan proyek tertentu, fisik ataupun non-fisik, lalu mereka bekerja sama. Tentunya pekerjaan itu terlepas daripada asal badan hukum mereka masing-masing. Maka mereka namakan, karena itu adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang berbadan hukum, yang tentunya kegiatan itu terlepas dari sisi legalitas badan hukum masing-masing, maka mereka menyebutnya dengan konsorsium. Nah, konsorsium ini kita anggap sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena tadi hanya kumpulan, tadi di sini adalah memasukkan atau sharing sesuatu, ya, apakah modal, apakah keahlian, apakah aset ataukah fasilitas, mereka gabung untuk melaksanakan suatu proyek tertentu, di mana yang melaksanakan itu gabungan dari beberapa perusahaan, mereka menyebut sebagai konsorsium.
konsorsium itu tidak memiliki badan hukum, ya toh, walaupun aslinya adalah kumpulan daripada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Nah, itu yang disebut di sini sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti konsorsium. Oke. Dengan demikian, konsorsium secara umum masuk kualifikasi persekutuan perdata maskap yang diatur dalam pasal. Nah itu. Jadi persekutuan perdata atau maskap yang diatur dalam pasal 1616 sampai tidak masuk ke dalam usaha-usaha yang berbadan hukum. Oke. Judul berikut, judul yang ketiga. Tadi pengantar, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis badan usaha dan badan usaha berbadan hukum. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan badan usaha Anda. Nah, kalau secara hukum kita menjalankan kegiatan bisnis, tentunya usaha apa saja dalam rangka melayani para pelanggan kita, melayani konsumen kita, maka secara hukum nasabah di sini disebut sebagai nasabah, boleh dilihat sebagai konsumen, boleh diartikan sebagai langganan, tetapi secara hukum dikategorikan nasabah kita atau langganan kita atau konsumen kita itu ke dalam 5 kategori, yaitu pertama perorangan. Ya toh, berkaitan dengan badan usaha Anda, maka penggolongan nasabahnya adalah sebagai berikut: perorangan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang tergolong kecil. Kemudian perusahaan yang tergolong besar. Kemudian lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing. Kemudian badan lainnya antara lain partai politik, lembaga swadaya, masyarakat LSM atau organisasi lainnya. Nah, itu jadi ini bisa juga menjadi bahan pertimbangan dalam rangka misalnya ingin membentuk badan usaha kita. Ya, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih badan hukum. Salah satunya adalah calon konsumen kita yang mungkin lebih jauh bicara tentang pemasaran, yaitu misalnya segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu akan ikut menentukan memilih badan usaha kita. Nah, kalau segmen kita adalah hanya orang perorangan, itu pun kalau dijelaskan secara ilmu pemasaran lebih mendalam lagi, orang perorangan dengan berbagai macam perilaku konsumennya. Kemudian penggolongan kedua adalah perusahaan yang tergolong kecil. Misalnya pelayanan usaha kita itu berfokus kepada perusahaan yang tergolong kecil sebagai calon konsumen kita. Misalnya kita produsen bahan baku A, B, C dan seterusnya untuk usaha-usaha yang kelasnya kecil, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengurus badan hukum kita, memilih bentuk badan kita. Kemudian perusahaan yang tergolong besar, lembaga pemerintah misalnya, yang menjadi mitra kita, nasabah kita, konsumen kita adalah lembaga pemerintah. Banyak sekali kebutuhan pemerintah itu disuplai oleh pihak swasta, ya toh, pengadaan barang modal, belanja modal dan seterusnya itu tidak diproduksi oleh pemerintah. Kertas-kertas, fasilitas, segala macam mulai pada gedung, kendaraan itu pemerintah yang mengambil dari pemerintah sebagai konsumen, mengambil dari para pedagang-pedagang. Nah, itu pertimbangan. Salah satu pertimbangan segmen pasarnya adalah lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing menjadi satu pertimbangan dalam rangka kita bisa memilih badan hukum yang mana, ya toh. Badan hukum. Ada itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang langsung menyebutkan misalnya menjadi yang bergerak di bidang pengadaan, bergerak di bidang
livery dan seterusnya. Itu menyebutkan di situ. Kenapa? Karena ingin menampilkan bahwa segmen pasarnya itu meliputi misalnya apa, perorangan, perusahaan kecil, tergolong besar, kemudian pemerintah dan seterusnya. Ataupun badan lainnya, antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya. Itu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengurus badan usaha milik kita nanti, badan usaha yang nanti kita uruskan. Itu. Jadi di sini judulnya adalah berkaitan dengan badan usaha Anda, maka pertimbangkanlah calon nasabah kita, yaitu nomor 1 sampai 5, mana yang nanti kita layani, supaya mengurus badan usaha itu tepat. Nah, begitu. Jangan sampai perusahaan adalah perusahaan pelayanan orang perorangan, tetapi kegiatan core bisnisnya itu melayani orang-orang pribadi, menjual sembako dan seterusnya, tetapi lembaganya yang diurus, legalitas yang diurus terkait dengan misalnya menjadi supplier barang dan jasa ke pemerintah ataupun nasabah-nasabah yang lain. Nah, itu sudah sangat kontradiktif dengan apa yang diurus dengan apa yang ada pada potensinya sebagai seorang pebisnis. Oke. Yang berikut, judul berikut, keuntungan memiliki legalitas Anda. Keuntungan memiliki legalitas. Anda memiliki legalitas, maka ada beberapa keuntungan yang dimiliki. Nah, mungkin di awal tadi kita membahas tentang badan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, misalnya Anda memiliki legalitas, dalam hal ini punya perusahaan usaha yang berbadan hukum, maka ada beberapa keuntungan yang Anda miliki. Nah, keuntungan yang nanti Anda peroleh yaitu pertama, perlindungan hukum bagi bisnis Anda. Ya, perlindungan hukum bagi usaha yang Anda jalankan. Ya toh? Misalnya memiliki hak paten, merek, brand tertentu, kemudian memiliki bentuk usaha yang memang lain daripada yang lain yang Anda hanya miliki, tidak boleh ditiru dan seterusnya. Itu dengan adanya legalitas yang Anda miliki bisa melindungi usaha Anda. Ya toh? Anda tidak akan digugat, Anda tidak akan diganggu dari sisi hukum terhadap usaha-usaha yang Anda miliki. Kemudian berguna untuk pemasaran atau marketing. Ya, ini sangat betul sekali. Ketika Anda, ya sebenarnya terkait dengan nomor 1 di atas juga, ketika memiliki merek-merek tertentu untuk dipasarkan, produk-produk yang dengan merek-merek yang sudah Anda miliki sendiri, maka tentunya orang lain tidak akan mengganggu. Ya toh? Nah, kemudian membuktikan Anda taat terhadap hukum. Ya, itu sangat jelas. Kemudian mempermudah mendapatkan suatu bisnis. Ya, kalau Anda tidak punya badan hukum, kemudian ingin melakukan ekspansi, apalagi ekspansinya itu dalam rangka misalnya memilih nasabah seperti tadi disebutkan di atas, misalnya pemerintah dalam hal ingin mau menjadi perusahaan ikut dalam aktivitas tender pengadaan barang dan jasa misalnya, nah, tentu tidak akan bisa karena Anda tidak punya badan hukum walaupun Anda punya usaha. Tetapi kalau Anda punya usaha sekaligus memiliki badan hukum, ya bisa Anda melakukan ekspansi usaha, apakah terkait dengan jenis usaha yang sama untuk diperluas wilayah pemasarannya, ataupun melakukan atau mencari kegiatan-kegiatan bisnis yang lain. Itu bisa memberikan peluang kalau Anda memiliki legalitas, dalam hal ini badan hukum. Oke.
Kemudian mempermudah mengembangkan usaha Anda. Nah, mempermudah mengembangkan usaha Anda. Nah, ini jadi kalau Anda punya badan hukum, misalnya satu ketika ada kekurangan modal. Di satu sisi banyak sekali pasar modal, lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan-bantuan dalam jumlah kecil bahkan dalam jumlah banyak dengan berbagai macam skim, tetapi di sana ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satu di antaranya adalah usaha-usaha yang memiliki dokumen yang lengkap, dokumen badan hukum yang lengkap, mulai daripada misalnya keterangan domisili, SIUP, SITU, kemudian sampai kepada akte perusahaan, akte pendirian perusahaan, itu semua lengkap. Nah, jadi yang dimaksud dengan legalitas di sini seluruh dokumen-dokumen yang memang penting untuk diurus, bukan hanya sebatas misalnya akte pendirian perusahaan itu, tetapi harus ada juga berbagai macam dokumen lain terkait dengan usaha kita yang berasal dari berbagai macam instansi, misalnya surat izin tempat usaha, surat izin dagang, surat izin domisili, dan seterusnya. Ataupun bahkan tempat usaha kita, misalnya tanah atau gedung yang kita tempati, harus ada legalitasnya semuanya. Jadi seluruh dokumen-dokumen itu yang dimaksudkan sebagai legalitas daripada usaha kita. Itu kalau ada, maka tentunya ada keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Ada di antaranya ini, ada 5 ini. Pertama, perlindungan hukum bagi bisnis Anda. Kemudian berguna untuk pemasaran marketing, membuktikan Anda taat terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu bisnis, kemudian mempermudah mengembangkan usaha Anda. Nah itu. Oke. Saya tambah lagi. Saya tambah lagi nih. Strategi berbisnis. Ya. Strategi berbisnis. Nah, di sini mungkin kita di sini adalah manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen. Banyak sekali mata kuliah yang mengajarkan tentang berbisnis ini. Ada kewirausahaan, kemudian ada pengantar bisnis, bahkan seluruh mata kuliah itu ya mengajarkan tentang kita berbisnis. Nah, akan tetapi di sini ditampilkan di sini dalam artian strategi berbisnis dari sisi atau dari kacamata hukum bisnis. Nah, begitu. Jadi pengembangan secara operasionalnya bisa pada mata kuliah lain, kewirausahaan, kemudian UMKM, kemudian kemitrausahaan, kemudian pengantar bisnis dan seterusnya. Banyak sekali mengajarkan tentang bicara tentang strategi, ada manajemen strategi. Seluruhnya itu kita bahas sampai setuntas-tuntasnya itu di sana, tetapi di sini sengaja diungkapkan dari sudut pandang hukum bisnis. Nah, strategi bisnis sanggup membaca kondisi persaingan. Sanggup membaca kondisi pesaing. Anda dengan keyakinan sebagai usaha yang memang memiliki badan hukum bisa berani untuk menantang pesaing Anda dengan merek yang Anda memang secara legal, badan usaha yang memang secara legal, dan seterusnya. Kita bisa untuk bersaing dengan usaha-usaha yang mirip dengan usaha kita. Kalau tidak punya legalitas, kita tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang itu. Nah, itu jadi dengan adanya legalitas kita mampu membaca kondisi pesaing. Kemudian yang kedua, sanggup menganalisis keterbatasan yang dimilikinya. Ya, tentunya dari sisi manajemen, dari sisi keorganisasian, tentunya
kita pasti akan membahas di lain tempat, banyak mata kuliah, tetapi ini maksudkan di sini adalah masalah legalitasnya. Sejauh mana legalitas daripada usaha kita itu punya kekuatan sehingga bisa ikut bertarung dalam strategi bisnis kita. Itu maksudnya begitu. Kemudian sanggup mengenali saat yang tepat untuk bertindak. Sanggup mengenali saat yang tepat untuk bertindak. Sanggup memahami situasi yang sepertinya kebetulan terjadi dan memanfaatkannya demi keunggulan usaha. Nah, itu. Jadi ada sikap keuntungan sesaat. Keuntungan sesaat yang sering muncul itu tidak semua orang bisa menangkap, kecuali ada yang memenuhi persyaratannya. Nah, persyaratannya itu harus punya legalitas, ya toh. Misalnya ada penawaran pekerjaan dari salah satu nasabah kita seperti yang kita sebutkan di atas dengan persyaratan 1, 2, 3 rebat dan seterusnya. Kalau Anda tidak punya persyaratan yang mereka isyaratkan, ya tentunya tidak akan mampu untuk kita mengambil itu situasi yang timbul hanya sesaat itu. Nah, timbul sesaat itu. Nah. Ini kalau kita sebut dengan opportunity cost, yaitu kita menghitung-hitung pekerjaan dengan peluang yang muncul berdasarkan biaya. Nah, mungkin dari sisi biayanya tidak, tapi dari sisi legalitasnya, kesempatan pekerjaan untuk mendatangkan laba itu muncul dengan perhitungan biaya mana yang paling menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Juga bisa pakai pendekatan legalitas, apakah kita punya legalitas atau tidak untuk menangkap peluang yang muncul sesaat itu. Nah, yang kelima, sanggup menciptakan harmoni dalam usaha, baik dengan tim internal maupun dengan eksternal. Ya, dalam kegiatan secara internal organisasi, ya toh, dalam organisasi, dalam tim kerja, atau mungkin kita pakai lagi istilah manajemen. Level manajemen itu mereka bekerja sama, itu akan ada jaminan karena memang ada usaha yang mereka jalankan itu memiliki legalitas yang memang sangat memberikan jaminan kepada mereka, sehingga bisa dengan adanya legalitas yang memungkinkan mereka ada kepercayaan, itu bisa melahirkan harmonisasi dalam usaha mereka, ya toh. Nah, ada komunikasi antar bagian, antar atasan dengan bawahan dan seterusnya terjadi di dalam organisasi itu. Bahkan di sini dikatakan secara eksternal, komunikasi dengan pihak luar itu tentunya tidak terlepas daripada legalitas yang dimiliki oleh perusahaan itu, ya toh, tidak bisa terlepas daripada legalitas. Nah, kalau mungkin saya sebut dengan istilah, selain ada perangkat manajemen, kemudian ada perangkat organisasi, juga harus ada perangkat hukum dan peraturan. Nah, perangkat hukum dan peraturan di sini yang dimaksudkan adalah legalitas daripada badan usaha itu. Keseluruhan perangkat-perangkat tadi, manajemen, organisasi, dan legalitas itu akan memberikan dorongan kepada orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu, baik secara internal ataupun membangun mitra dengan pihak luar stakeholdernya. Mereka akan menjalankan kegiatan itu secara berimbang, secara harmoni. Nah, kayak begitu. Ini adalah terkait dengan strategi berbisnis. Saya ulangi, strategi bisnis di sini kita tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih jauh seperti strategi berbisnis pada misalnya menjelaskan mata kuliah
pengantar bisnis, kemudian kewirausahaan, kemudian ada juga mata kuliah UMKM dan kemitrausahaan, kemudian macam-macam itu tidak, atau mata kuliah manajemen strategi tidak sampai di situ. Itu sudah sangat mendalam, itu sudah sangat lebih lebih spesifik pembahasannya. Nah, tetapi di sini hanya untuk memperkenalkan aspek-aspek ini dari sisi kalau kita memiliki legalitas badan usaha. Oke, saya kira seperti begitu penjelasan kita untuk mata kuliah hukum bisnis kali kedua. Belum selesai, ini minggu depan kita akan lanjut perbedaan badan usaha dengan badan hukum. Nah itu, jadi tadi itu saya sudah mengatakan perbedaan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum akan kita jelaskan, tapi bukan pada video ini. Video akan datang. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.